Hai guys, selamat datang di Alur Cerita. Di sini Mimin akan menceritakan film-film terbaik untuk menemani sahabat dimanapun berada. Nggak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Film ini bermula dari sebuah rumah yang sedang dirampok oleh seorang pemuda dan bersama ketiga orang komplotannya. Mereka pun menghabisi penghuni rumah tersebut dan menyandra salah seorang dari mereka, lalu melakukan penggeledahan untuk mencari barang berharga, sembari menunggu info dari pria tua di hadapan mereka yang menjadi seorang target incaran mereka. Setelah mendapatkan info dari Pak Tua itu, salah satu dari penjahat itu menghabisinya. Pemuda ini pun menemukan sebuah pistol dari meja pemilik rumah dan mengambil pistol tersebut. Sementara para rekannya yang lain sudah menunggu di mobil untuk pergi dari sana. Namun pemuda ini tiba-tiba melihat seorang gadis yang sedang bersembunyi ketakutan. Pemuda ini pun mempunyai niat jahat lalu menutup pintu kamar. Sementara di tempat lain di daerah pegunungan sedang ada kepanikan, di mana desa mereka didatangi oleh seekor hyena buas yang tersesat masuk ke dalam desa mereka dan mulai membuat kepanikan seluruh warga dengan menyerang para warga dan juga petugas yang berusaha untuk menangkapnya. Karena binatang ini sulit untuk tangkap, komandan ini pun menelpon seseorang untuk segera datang ke lokasi. Namun diterima oleh istrinya, lalu mengatakan suaminya sedang pergi mengantar putranya ke sekolah dan menyarankan untuk menghubungi ke nomor putranya. Setelah berhasil menghubungi pria tersebut dan mengirimkan foto jejak kaki hewan buas tersebut, pria ini pun segera menepi dan mengulurkan tangan ke arah putranya, lalu memintanya berjanji untuk tidak memberitahukan kepada sang ibu kalau dirinya datang telat ke sekolah dan disetujui oleh sang anak. Lalu mereka pun pergi ke lokasi kejadian, dan sesampainya di lokasi pria ini meminta sang komandan untuk bersiap, dan sang anak pun memohon agar dirinya bisa ikut membantu sang ayah, namun tak diizinkan. Dia pun memantau dari atas lalu tersadar kalau binatang buas itu sedang berlari menuju ke sekolahan yang tak berada jauh dari sana. Pria ini pun berlari menuju ke sekolahan itu untuk memperingatkan anak-anak agar segera pergi dari sana. Karena tidak ada yang mendengar, pria ini pun berlari ke dalam gedung sekolah, lalu memperingatkan anak-anak itu menggunakan pengeras suara untuk berlindung ke dalam kelas mereka. Membuat anak-anak ini pun segera berlari dan berlindung ke dalam kelas mereka masing-masing. Hewan buas ini pun masuk ke dalam halaman sekolah dan yang akhirnya dikurung oleh para warga agar binatang ini tidak bisa keluar dari sana dan memangsa warga. Pria ini pun berlari ke halaman sekolah untuk menghentikan binatang buas itu, dan pria itu bernama Parthiba. Hewan itu pun melihat Parthiba yang berlari di hadapannya, lalu segera bergegas maju untuk mengejarnya. Namun dengan cepat Parthiba pun membakar petasan yang dibawanya, kemudian meledakkannya untuk menakuti hewan ganas itu. Sementara sang komandan telah bersiap dengan senapan bius di tangannya, sembari menunggu aba-aba membidik dari Parthiba. Dan setelah mendapatkan posisi yang pas, Parthiba pun memberitahukan sang komandan untuk menembakkan senjatanya. Namun tiba-tiba saja senjata tersebut mengalami masalah dan tak bisa menembakkan pelurunya. Sementara ada 3 anak murid yang baru keluar dari toilet. Mereka tidak menyadari kalau ada bahaya besar yang sedang berada di sekolahnya. Melihat ketiga murid itu, hewan ganas itu pun segera berbalik lalu mengejar mereka. Melihat akan hal itu, Parthiba pun segera berlari untuk mengambil sebuah jaring, lalu melompat turun untuk menghentikan langkah hiena tersebut. Lalu sekuat tenaga mencoba menghambatnya dan mencoba mengalihkan perhatiannya. Sementara anaknya dan sang komandan bersiap membuat senjata bius dengan mengikatkannya pada sebuah tongkat. Parthiba bertahan menghindari serangan binatang itu sembari menunggu senjata itu selesai dibuat. Parthiba pun menahan gigitan binatang itu dengan menggunakan dahan pohon sekuat tenaganya. Namun kayu itu pun patah dan ia pun segera berlari menjauh. Sementara anaknya melemparkan tombak tersebut untuk diberikan kepada sang ayah. Kemudian segera melompat untuk menangkap tombak itu. Namun sayang tongkat tersebut berhasil dipatahkan oleh binatang ini, sehingga membuat dirinya diserang dan terluka. Namun dengan cepat Parthiba pun segera menahan tubuh hewan itu, lalu mengambil ujung tombak bius dan berhasil menancapkan bius tersebut kepada hewan buas itu. Setelah sekian lama berusaha keras menahan amukan binatang buas itu, akhirnya hewan itu pun berhasil dilumpuhkannya. Para warga bersorak bahagia atas keberhasilannya. Begitu juga dengan para murid ini yang menjadi lega karena akhirnya mereka bisa selamat dari serangan hewan buas itu. Para media datang untuk meliput kejadian tersebut, dan polisi itu berkata kalau semua ini adalah hasil kerja keras. Sementara Parthiba yang tidak mau trek pos pun segera pergi dari tempat kejadian tersebut, lalu pergi ke restoran miliknya dan bergegas mengganti pakaian yang kotor oleh noda darah, lalu masuk ke dalam restoran dan memulai pekerjaannya dan bertingkah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di sebuah jalan gelap yang sepi, terlihat para penjahat ini berniat untuk melakukan pembegalan. Setelah melihat sebuah sepeda motor yang melintas, mereka segera beraksi dengan melemparkan batu ke arahnya, sehingga membuat pengendara motor itu terjatuh. Lalu mereka pun mulai menggeledahnya, lalu menemukan sedikit uang yang tersimpan di saku celana korban.
Mereka pun tak puas dengan hasil yang mereka dapatkan, lalu kembali bersiap menunggu calon korban lainnya. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil yang dikendarai oleh pria tua. Lalu mereka pun melemparkan batu ke arah mobil itu, sehingga membuat mobil itu menjadi oleng, lalu menabrak dinding tebing dan terguling. Para penjahat ini pun segera mendatanginya, lalu mengambil dompet pria tua itu. Lalu memerintahkan salah satu rekannya untuk menanyakan nomor PIN dari ATM milik pria tua itu. Namun karena tak juga mau memberitahukan nomor PIN-nya, pemuda ini pun mengeluarkan sebuah pistol, lalu menghabisinya. Rekannya menjadi terkejut mengetahui kalau pemuda itu ternyata membawa sebuah pistol. Mereka pun mendorong mobil tersebut ke jurang untuk menyembunyikan bukti kejahatan mereka. Keesokan harinya polisi ini pun memberitahukan kalau telah terjadi pembunuhan di dekat desa mereka. Lalu mereka pun pergi ke TKP melihat kejadian tersebut, membuat Parthiba mulai menjadi heran karena selama 20 tahun ini tidak pernah terjadi kejadian seperti ini di daerah mereka. Para penjahat ini sedang memarkirkan kendaraan mereka tak jauh dari tempat kafe Parthiba. Kemudian pemuda ini turun untuk berkeliling dan melihat kafe yang ternyata sudah tutup. Karena sudah larut malam, pegawainya pun meminta izin pulang karena waktu kerjanya telah habis. Namun pemuda ini malahan mendatangi kafe tersebut, lalu masuk ke dalamnya. Melihat pemuda ini datang, Parthiba pun mendatanginya untuk mengatakan kalau kafe miliknya telah tutup. Namun pemuda ini malahan meminta agar dirinya dibuatkan kopi coklat saja. Parthiba pun menolaknya. Namun pemuda ini memaksa agar pesanannya dibuatkan. Pegawainya pun selesai berganti pakaian dan berkata kalau dirinya akan segera pulang. Lalu Parthiba pun melihat sebuah pistol yang tersimpan di pinggang pemuda ini dan meminta pegawainya ini untuk segera bergegas pulang saja. Namun ketika pegawainya hendak pergi, tiba-tiba pemuda ini menarik tangan pegawainya itu, lalu segera meletakkan pistol yang dibawanya ke atas meja. Parthiba pun meminta pemuda itu untuk tidak gegabah, kemudian segera bergegas ke meja kasir dan mengambil semua uang dari mesin kasir, yang kemudian diserahkan kepada pemuda itu, lalu memohon untuk melepaskan pegawainya itu. Namun pemuda ini tetap bersikeras minta untuk dibuatkan minumannya. Parthiba pun berpesan ke anak gadisnya untuk tetap tenang dan tidak keluar dari tempatnya berada. Parthiba pun membuatkan secangkir kopi dan tak lama kemudian para rekan-rekannya datang untuk menyusul. Melihat rekannya ini yang sedang melakukan perampokan, penjahat itu pun kemudian mengambil uang tersebut dan mengajaknya pergi. Namun pemuda itu mengatakan kalau wajah mereka sudah terekam oleh CCTV dan juga korban mereka ini yang telah mengenali wajah mereka, sehingga mereka pun mulai berencana untuk melakukan sesuatu yang lain. Tiba-tiba saja pegawainya ini ditodong dengan senjata oleh si pemuda, membuat pegawai itu semakin ketakutan. Parthiba pun dengan cepat mengambil tempat kopi, lalu memukul kepala pemuda itu dengan keras, lalu melemparkan tubuhnya ke arah para perampok itu. Melihat Parthiba mulai melakukan perlawanan, para perampok itu maju menyerang, namun dengan cepat juga Parthiba menghalau serangan mereka. Anak perempuannya diminta untuk menutup mata. Parthiba pun terus diserang, namun dirinya berusaha keras untuk bertahan. Pemuda ini pun berdiri, lalu menyerang Parthiba dengan sebuah pedang dan berhasil melukainya. Parthiba pun membalas dengan menyerang pemuda dan kawan-kawannya itu, lalu meminta pegawainya itu untuk menjaga anaknya. Sementara bapak ini pun menjadi kesal dengan pemuda ini yang melakukan perampokan ini tanpa persetujuan dari mereka. Parthiba pun terus menghajar para perampok itu. Mengetahui kalau mereka kewalahan menghadapi Parthiba, salah seorang penjahat itu segera menarik keluar tubuh pegawai itu, lalu menodongkan pisau di lehernya dan mengancam akan menghabisinya jika tak segera mau menyerah, yang akhirnya Parthiba pun melepaskan pemuda itu yang kemudian diperintahkan untuk segera menghabisinya. Pemuda itu pun langsung mengambil sebuah gelas lalu memecahkannya. Namun bukannya akan menghabisi Parthiba, pemuda itu pun malah mulai bergerak masuk ke dalam untuk mendatangi anak perempuannya dan berencana akan segera menghabisinya. Melihat anak gadisnya yang sekarang dalam bahaya, Parthiba pun untuk sesaat memejamkan matanya, lalu segera melompat mengambil pistol yang terjatuh, lalu segera menembaki satu persatu para penjahat itu sehingga membuat mereka semua tewas. Parthiba pun terduduk lemas di lantai sembari menyesalkan apa yang telah terjadi menimpa dirinya, lalu berteriak memanggil anak gadisnya yang masih menutup kedua matanya. Polisi pun datang ke lokasi kejadian dan sahabat polisinya ini pun menghampirinya untuk menenangkan Parthiba. Namun akibat pembunuhan yang dilakukannya, ia pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, yang kemudian dirinya pun dibawa ke pengadilan untuk melakukan pembelaan kalau dirinya tidaklah bersalah, dan para penuntut umum pun menuduh dirinya adalah seorang pembunuh profesional karena keahlian menembaknya yang dapat menembak 5 orang penjahat itu hanya dalam waktu 5 detik
baik-baik saja. Namun berdasarkan bukti CCTV yang terpasang di tempat kejadian, Parthiba pun akhirnya dibebaskan dengan alasan kalau dirinya melakukan pembunuhan itu untuk membela diri. Sementara di tempat lain, istri dari perampok yang menangisi kematian suaminya meminta keluarga besarnya untuk melakukan balas dendam terhadap pria pemilik kafe itu dan mulai menargetkan Parthiban. Karena telah menghabisi beberapa orang dari mereka, Parthiban dan istrinya pun ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Agar berbelanja lebih cepat, mereka pun berpencar. Lalu saat kemudian, Parthiban pun ditelepon oleh teman polisinya itu dengan mengatakan untuk segera pergi dari sana. Tiba-tiba Parthiban pun ditarik dengan sebuah tali sehingga membuat dirinya kesulitan untuk bergerak. Lalu para penjahat mendatangi dirinya dan berkata kalau perampok yang dibunuh dirinya tempo hari adalah saudara kandungnya. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera maju untuk menghabisinya. Lalu Parthiban pun mengambil sebuah pisau besar dan berhasil melepaskan diri. Lalu mulai melakukan perlawanan terhadap para penjahat itu yang sengaja datang untuk mencari dirinya. Parthiban pun berusaha menghindari serangan mereka. Lalu dengan sekuat tenaga mencoba untuk mengalahkan mereka semua. Sang istri pun datang melihat perkelahian mereka, lalu melihat sang suami yang sedang marah dan dengan ganas menghabisi para penjahat itu di hadapan semua warga yang menyaksikan. Namun Parthiban pun tidak berhenti di situ saja. Dirinya kemudian mendatangi seorang penjahat, lalu mematahkan kakinya, dilanjutkan dengan mematahkan tangan seorang penjahat yang lain. Melihat sang istri yang ditangkap penjahat, Parthiban pun melemparkan sebuah palu, lalu menyeret tubuh penjahat itu dan melemparkannya. Penjahat itu pun mulai ketakutan dengan Parthiban, lalu berusaha lari untuk kabur dari sana. Namun Parthiban pun mengejarnya hingga sampai keluar dari pasar. Sang istri pun mencoba meredam kemarahan sang suami yang terus ingin menghabisi penjahat itu, hingga akhirnya penjahat itu pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah mobil truk yang sedang melintas. Parthiban pun berteriak ke sang istri, kalau dirinya tak menghabisi mereka, maka kita yang akan mereka habisi. Membuat sang istri menjadi ketakutan melihat amarah sang suami. Mereka pun ke kantor polisi, lalu sang istri mengajaknya untuk pulang. Namun Parthiban pun bersikeras ingin menghadap ke kepala polisi di sana dan memintanya untuk memerintahkan petugas untuk melakukan penjagaan 24 jam di rumahnya karena mengkhawatirkan keselamatan keluarganya, dan permintaannya pun ditolak oleh komandan polisi. Tapi yang kemudian membuat Parthiban menjadi emosi, lalu meluapkan kemarahannya dengan mencekik komandan itu, sehingga membuat polisi itu pun berjanji akan mengirimkan anggotanya untuk membantu menjaga rumahnya. Keesokan harinya, seorang petugas polisi datang ke rumahnya untuk melakukan penjagaan, lalu datang menghampiri Parthiban untuk melapor. Namun setelah melihat postur tubuhnya, membuat Parthiban menjadi tak yakin dengan dirinya. Melihat polisi ini yang terlalu bersemangat, Parthiban pun memintanya untuk tetap tenang dan mempersilahkan dia masuk untuk bertemu dengan istri dan anaknya, yang mana mereka pun menjadi tidak yakin dengan polisi itu. Tapi karena keadaan, mereka pun menerima polisi ini. Saat di kafe, Parthiban pun melihat ada seseorang yang memotret dirinya, lalu memanggil orang tersebut untuk menanyakan apa tujuannya. Namun orang itu malahan berlari menjauh, kemudian pergi dengan menggunakan motornya dan menuju ke sebuah pabrik yang merupakan markas bagi para gangster. Orang itu pun segera masuk ke dalam pabrik, lalu dengan tergesa-gesa masuk untuk bertemu langsung dengan bos gangster itu, yang kemudian menanyakan ada informasi apa. Informan ini meminta bosnya untuk melihat foto yang baru saja diambilnya, dan menjadi terkejut setelah melihat foto Parthiban, lalu membuka sebuah peti dan mengeluarkan sebuah bingkai foto. Bos gangster itu pun kemudian memecah kaca dari bingkai foto usang itu dan menemukan foto wajah Parthiban yang tersimpan selama ini di markas mereka. Setelah menggambar rambut pria pada bingkai foto itu dan membuatnya menjadi lebih panjang, bos gangster ini pun kemudian tersadar kalau pria itu adalah orang yang sedang mereka cari selama ini. Lalu dirinya berjalan ke lantai atas untuk bertemu dengan sang kakak dan memberitahukan apa yang baru saja mereka temukan itu. Anak buahnya menanyakan berapa orang yang harus kita bawa untuk menghabisi pria itu. Cukup 4 orang saja jika orang itu adalah orang biasa. Namun jika pria itu adalah Leo yang masih hidup, maka kita harus mengerahkan seluruh pasukan untuk menghabisinya. Tidak berlama lagi, puluhan mobil segera diberangkatkan untuk menuju ke sebuah desa di mana Parthiban tinggal. Sedangkan Parthiban tetap bekerja di kafe miliknya. Namun pegawainya melaporkan kalau ada seorang wanita mencurigakan dan juga ada seorang pria tua yang mencurigakan duduk di area luar kafe dan hanya duduk diam tanpa memesan apapun. Parthiban pun lalu keluar untuk mendatangi pria tua tersebut untuk menanyakan apa yang dirinya mau pesan di kafe itu. Pria tua itu ternyata adalah bos gangster yang dengan sengaja datang untuk bertemu langsung dengan dirinya, lalu memesan secangkir kopi yang kemudian dibuatkan oleh Parthiban. Bos gangster ini pun memperhatikannya, lalu memanggil namanya dengan panggilan Leo. Dia pun jadi kebingungan karena dirinya bernama Parthiban dan bukanlah Leo seperti yang pria tua ini katakan. Ketika Parthiban hendak pergi, pria tua ini mengeluarkan sebuah kotak rokok, lalu
lalu menanyakan apakah dirinya ingat dengan merek rokok ini, dan Parthiban pun menjawab kalau dirinya tidaklah merokok dan tidak tahu dengan merek rokok tersebut. Yang kemudian dijelaskan oleh Pak Tua ini kalau rokok ini telah dicampur dengan obat terlarang, yang mana rokok ini telah dirimu ciptakan di pabrik mereka dulu, sehingga membuat merek itu semakin terkenal. Namun Parthiban tetap menyangkal semua cerita tersebut, lalu menegaskan kepadanya kalau dirinya selama ini sudah banyak masalah dan meminta pria tua ini untuk tidak membuat hidupnya semakin rumit. Lalu Pak Tua itu mengeluarkan minuman keras dan akan meminumnya, namun dilarang oleh Parthiban. Membuat Pak Tua ini tertawa mendengar perkataan Parthiban, lalu bergegas pergi. Polisi ini pun mencari kebenaran tentang Leo, dan ia pun menanyakan ke salah satu narapidana di sana tentang kisah Leo tersebut yang lalu diceritakannya 20 tahun yang lalu. Polisi ini meminta para anak buah gangster itu untuk menyingkir dan menemukan seorang pemuda ini yang sedang bersantai. Ternyata mereka semua akan segera ditangkap. Polisi ini menyingkirkan tangan si pemuda, namun sebuah tendangan mendarat tepat di dada polisi itu sehingga membuat tubuhnya terpental terjatuh, dan pemuda itu bernama Leo. Leo pun menendang tongkat polisi tersebut sehingga membuatnya terkapar. Leo pun terus menghajar para polisi itu. Lalu Leo memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dari sana. Sementara Leo kembali menghalau para polisi itu agar barang selundupan milik mereka bisa lolos dari tangkapan para polisi itu. Leo dengan kejam menghabisinya dan berhasil membawa kembali semua barang itu ke sebuah pabrik rokok, di mana mereka memproduksi rokok yang dicampur dengan obat-obat terlarang. Sementara di tempat lain, bos gangster ini menemui penasehat spiritualnya yang menyampaikan hasil perhitungan horoskop kedua anak kembarnya itu dan menyarankan bos gangster itu untuk mengorbankan salah seorang dari mereka atau karma buruk akan segera datang menghampiri keluarga mereka. Bos gangster yang sangat mempercayai tentang itu semua kemudian berteriak marah mengetahui kalau dirinya harus mengorbankan salah seorang dari anak-anaknya, yang kemudian disetujui oleh bos gangster itu. Lalu sang adik segera mendatangi kedua saudara kembar itu untuk menangkapnya. Yang kemudian sang adik menyarankan untuk mengorbankan Elisa, anak perempuannya, dan menyelamatkan Leo putra. Ayahnya pun minta maaf dan berkata kalau dirinya harus melakukan semua itu dan menjelaskan semua yang terjadi. Lalu ayahnya pun memberitahukan semua yang dilakukannya itu demi menyelamatkan keluarga dan juga bisnis mereka. Ternyata bos gangster ini adalah ayahnya Leo, dan Leo mempunyai saudara kembar perempuan. Namun tentu saja Leo tidak akan bisa menerima kalau adiknya itu akan dikorbankan. Tapi sang ayah berdalih semua untuk kelangsungan bisnis mereka. Leo pun marah dan berjanji akan tega membunuh sang ayah jika tetap berniat hendak menghabisi saudara kembarnya itu. Sang adik pun meminta untuk tak usah mengemis kepada sang ayah. Mereka pun menjadi percaya kalau ibu mereka telah mati di tangan ayahnya sendiri, lalu berpesan kepada Leo untuk menghabisi mereka semua agar dendam sang ibu bisa terbalaskan. Perkataan yang membuat bos gangster itu marah, lalu mengambil sebuah pedang dan berjalan untuk menghabisi anak perempuannya itu. Lalu segera berjalan mendatangi sang anak, sementara Leo yang merupakan kembarannya berteriak memohon agar sang ayah tak membunuhnya. Leo pun berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dan berhasil mematahkan kursi di mana dirinya diikat, lalu segera melemparkan kursi tersebut, yang kemudian disusul oleh sang adik yang juga ikut bertindak untuk melakukan perlawanan. Sang ayah berhasil kembali menangkapnya, sementara Leo berusaha mengalahkan anak buah sang ayah. Kemudian dilanjutkannya dengan menghabisi satu persatu dari anak buah sang ayah, lalu merebut pedang tersebut dan berhasil melukai kaki sang ayah dan berhasil melepaskan ikatan tali yang mengekang tangan saudaranya itu. Kemudian mereka berdua pun berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka pun berusaha menghindari kejaran anak buah sang ayah. Leo pun terus melakukan perlawanan, kemudian menyuruh adik dan rekannya untuk membakar habis pabrik milik ayahnya itu yang dianggapnya jauh lebih penting daripada nyawa anaknya sendiri. Sang adik pun terus membakar seisi pabrik, namun dirinya dihentikan oleh sang paman yang berhasil menyanderanya. Melihat hal tersebut, Leo pun segera mengancam kalau dirinya akan membakar barang berharga itu, lalu melemparkan api ke dalam ruangan itu, yang membuat sang paman meminta sebuah pisau, lalu dengan kejam menghabisi adik perempuannya itu. Leo pun berlari mendatangi sang adik yang sekarat akibat tusukan pisau. Lalu sang adik pun berpesan agar kakaknya bisa pergi dari sana dan melupakan mereka semua, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Leo sangat terpukul melihat kematian saudara kembarnya itu, lalu mengambil sebuah pistol dan berniat akan langsung membalaskan dendam sang adik. Tiba-tiba dirinya ditembak dari belakang oleh sang ayah. Namun tak lama berselang, ledakan hebat pun terjadi. Polisi ini pun menunjukkan sebuah foto untuk memastikan apakah benar pria ini adalah orang yang diceritakannya barusan. Namun tahanan ini malah menutupinya dengan mengatakan kalau orang itu bukanlah Leo yang dirinya maksud, lalu pergi begitu saja. Sementara sang istri juga ikut menyelidiki dan bertanya dengan sahabat masa kecil sang suami
suami untuk menemukan siapa sebenarnya jati diri sang suami yang telah dinikahinya selama 20 tahun terakhir ini. Namun tetap saja tak menemukan hal yang aneh. Partiban pun mendapatkan telepon dari bos gangster itu yang mengatakan kalau dirinya berada tepat di depan rumahnya dan datang untuk mengambil putra kesayangannya. Lalu Partiban pun pergi untuk menyusul. Tak lama kemudian, rombongan mobil para gangster ini dikejar oleh Partiban yang berusaha untuk menyelamatkan putranya yang telah diculik oleh para gangster itu. Lalu mulai melepaskan tembakan dan berhasil melumpuhkan 2 mobil para gangster itu. Partiban pun meminta polisi yang diboncengnya itu untuk mengisi peluru senjata yang telah habis dan bersiap menembaki mereka kembali. Partiban pun memukul seorang gangster sehingga mobil mereka pun menabrak pagar pembatas jalan. Lalu kembali memecahkan ban mobil yang lainnya sehingga mobil itu berhasil dihentikan. Para gangster ini pun mulai membalas tembakan yang kemudian segera menabrakkan motornya. Partiban pun melompat masuk dan berhasil mengambil alih mobil gangster itu. Bos gangster ini pun sadar kalau Partiban telah mendekati dirinya dan segera memberi aba-aba agar anak buahnya segera maju ke depan. Sadar kalau Partiban sulit untuk mereka kalahkan, bos gangster itu segera membanting setir mobilnya dan berbalik arah. Partiban sedikit pun tidak ada takutnya sehingga membuat tabrakan pun terjadi yang membuat tubuh Partiban pun terlempar keluar. Lalu bos gangster itu turun dari mobilnya lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera maju melawan Partiban. Partiban pun menghajar anak buah gangster itu hingga membuat satu persatu dari mereka jatuh tak berdaya. Lalu berlari mendatangi bos gangster itu. Namun bos gangster berhasil memukulnya berkali-kali yang kemudian Partiban pun mulai membalas menghajarnya. Lalu lehernya pun dicekiknya sembari menanyakan di manakah anaknya berada. Karena tak kunjung memberitahukan di mana keberadaan anaknya, Partiban pun memukul lehernya dengan keras lalu menghantam mukanya ke sebuah velg mobil hingga membuat bos gangster itu semakin tak berdaya. Bos gangster ini berkata, "Akui dirimu sebagai anakku, maka aku akan melepaskan anakmu." Namun Partiban pun bersikeras berkata, "Kalau diriku bukanlah anakmu." Lalu kembali memukulnya hingga terlempar menghantam mobil. Partiban pun mendatanginya. Lalu bos gangster itu kembali menanyakan, "Apakah kamu bukan anakku?" Adik dari bos gangster itu menelepon Partiban untuk mengatakan jika Partiban ingin anaknya kembali, maka kembalikan juga jasad abangnya. Partiban pun pergi seorang diri dengan membawa mayat bos gangster tersebut. Lalu segera mendatangi mereka dan terpaksa mengikuti prosedur dari mereka yang meminta Partiban untuk berpindah menggunakan kereta, sementara adik bos gangster ini mengkremasi mayat abangnya. Partiban pun kemudian sampai ke markas mereka, kemudian dibawa untuk menghadap ke bos gangster itu. Partiban pun memohon agar anaknya dilepaskan dan mencoba meyakinkan mereka kalau dirinya bukanlah seorang Leo. Namun bos gangster ini tidak percaya begitu saja dan mengatakan kalau dirinya sudah mengirim anak buahnya untuk menghabisi istri dan juga anak gadisnya. Lalu Partiban pun diminta untuk mengaku kepada istrinya bahwa dia adalah Leo, tapi bukannya berbicara dengan sang istri. Partiban malah memanggil nama Subramani, yang tak lama kemudian Subramani pun muncul dari balik pintu rumahnya lalu berjalan dengan perlahan ke hadapan anak buah gangster itu. Yang tak lama kemudian anak buahnya itu diterkam oleh hewan hiena itu yang telah dilatih oleh Partiban untuk menjaga keluarganya. Mengetahui kalau semua anak buahnya telah dihabisi, Partiban pun ditendangnya hingga terlempar menembus kaca dan jatuh ke lantai bawah. Lalu adik bos gangster itu pun menyalakan korek api dan membakar pakaian Partiban untuk memancing agar Partiban mau menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya dan mengakui kalau dirinya adalah Leo. Anak buahnya mengalungkan senjata di leher Partiban, namun dengan cepat Partiban pun melawan dengan mencabut pisau kecil yang disembunyikan pada sepatunya lalu mulai melakukan perlawanan sehingga para anak buah gangster itu pun bergegas mengambil senjata mereka. Adik bos gangster ini pun terus mengamati Partiban dari lantai atas, sementara Partiban terus menghajar para gangster itu dan berhasil membuat mereka semua mulai ketakutan. Lalu serangannya datang dari sekelilingnya dan Partiban pun berhasil menjatuhkan mereka. Melihat anak buahnya yang mulai kewalahan, adik bos gangster ini pun melemparkan rantai untuk menahan pergerakan Partiban. Namun Partiban pun berhasil mengatasi mereka dengan menendang sembari berputar dan membuat mereka semua tak berdaya dan berhasil melepaskan diri lalu mendatangi adik bos gangster itu, namun dirinya kembali ditendang lalu terjatuh ke bawah. Sementara para anak buah gangster itu kembali datang untuk nyerang dirinya, namun Partiban pun mengalahkan mereka kembali dengan sebuah palu besar dan melumpuhkan satu persatu anak buah itu lalu segera melompat naik ke lantai atas. Dan akhirnya perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan lagi, mereka pun saling menghajar. Lalu Partiban pun memukul adik gangster itu dengan sebuah kursi besi sehingga membuatnya terlempar ke dalam ruangannya. Partiban pun
menghajarnya dan kemudian melemparkan tubuh adik bos gangster itu hingga terjatuh. Melihat kesempatan, adik bos gangster ini pun segera mengambil pistol dari laci mejanya, namun dengan cepat segera melompat untuk menendang senjatanya dan membalikkan keadaan dengan menodongkan pistol itu ke arahnya. Adik bos gangster ini meminta Parthiban untuk menurunkan senjatanya. Beberapa saat kemudian Parthiban pun mulai tertawa kecil, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Bos gangster ini pun menjadi kebingungan. Lalu Parthiban pun mendatangi bos preman itu, lalu mengakui kalau dirinya adalah seorang Leo, lalu segera memperagakan gaya yang selalu dilakukan oleh Leo dan langsung menembak mati pamannya sendiri. Lalu Parthiban pun mendatangi ruangan yang dimana anaknya disandera, sementara gangster itu memerintahkannya untuk menurunkan senjatanya. Namun sang anak langsung melawan, yang dilanjutkan oleh sang ayah yang langsung menghabisi gangster itu. Pria ini kemudian menebarkan bubuk mesium di seluruh pabrik obat-obatan terlarang itu, lalu membakarnya, sama seperti yang pernah dia lakukan dulu sewaktu namanya Leo. Lalu Parthiban atau Leo ini pun kembali berkumpul bersama keluarga bahagianya, dan film pun selesai. Nah guys, begitulah alur film dari Mimin, dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi, bye-bye.